Tubuh kita seperti mobil, dan glukosa adalah bahan bakarnya. Kita dapat glukosa dari makanan, terutama karbohidrat. Glukosa ini masuk ke aliran darah kita, siap memberi energi ke sel-sel tubuh. Bayangkan glukosa seperti baterai kecil, memberi daya untuk semua fungsi tubuh. Tapi, seperti mobil butuh cara untuk mengalirkan bensin ke mesin, tubuh kita butuh kunci khusus untuk membuka energi dari glukosa. Kuncinya adalah hormon bernama insulin yang diproduksi oleh pankreas, kelenjar dekat perut. Insulin bertindak seperti penjaga pintu, membiarkan glukosa masuk ke sel dan memberi mereka energi. Ketika semuanya lancar, insulin dan glukosa bekerja selaras. Setelah makan, ketika kadar glukosa darah naik, pankreas melepaskan insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Proses ini menjaga kadar gula darah kita tetap terkendali, mencegahnya terlalu tinggi. Memahami keseimbangan ini penting untuk mengerti diabetes IL, suatu kondisi ketika tubuh kesulitan mengatur gula darah dengan efektif. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang berbagai jenis diabetes dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita. Kita sudah kenal insulin, kunci yang membuka sel kita untuk glukosa. Tapi apa yang terjadi ketika gula darah kita terlalu rendah, seperti saat kita belum makan? Disinilah glukagon, hormon lain yang diproduksi pankreas berperan. Glukagon bertindak seperti tangki bahan bakar cadangan. Ketika kadar glukosa darah turun, pankreas melepaskan glukagon. Hormon ini memberi sinyal ke hati untuk melepaskan glukosa yang disimpan, memastikan sel-sel kita menerima pasokan energi yang konstan meskipun di antara waktu makan. Interaksi rumit antara insulin dan glukagon menjaga kadar gula darah kita dalam kisaran yang sehat, mencegah kadar gula darah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Namun, pada diabetes, keseimbangan ini terganggu. Diabetes mellitus adalah sekelompok gangguan metabolisme yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi dalam jangka waktu lama. Ini terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan cukup insulin, atau tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkannya secara efektif. Ada dua jenis utama diabetes, tipe 1 dan tipe 2. Pada diabetes tipe 1, sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel penghasil insulin di pankreas. Ini berarti penderita diabetes tipe 1 tidak dapat memproduksi insulin dan membutuhkan suntikan insulin setiap hari untuk bertahan hidup. Diabetes tipe 2 lebih umum dan terjadi ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau tidak menghasilkan cukup insulin untuk memenuhi kebutuhannya. Resistensi ini berkembang secara bertahap, seringkali selama bertahun-tahun. Kedua jenis diabetes memiliki beberapa gejala umum, termasuk sering buang air kecil, haus berlebihan, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, peningkatan rasa lapar, kelelahan, penglihatan kabur, dan luka yang lambat sembuh. Diagnosis biasanya melibatkan tes darah untuk mengukur kadar glukosa darah. Dokter juga dapat melakukan tes lain untuk menentukan jenis diabetes. Meskipun tidak ada obat untuk diabetes, diabetes dapat dikelola secara efektif. Tujuan pengobatan adalah menjaga kadar gula darah dalam kisaran yang sehat dan mencegah komplikasi. Untuk diabetes tipe 1, terapi insulin seumur hidup sangat penting. Ini bisa berupa beberapa suntikan setiap hari atau menggunakan pompa insulin. Pengelolaan diabetes tipe 2 seringkali melibatkan kombinasi perubahan gaya hidup dan pengobatan. Perubahan ini termasuk pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, dan menjaga berat badan yang sehat. Obat-obatan, seperti metformin atau obat oral atau suntik lainnya, dapat diresepkan untuk meningkatkan sensitivitas insulin atau meningkatkan produksi insulin. Hidup dengan diabetes membutuhkan pemantauan dan pengelolaan yang cermat. Namun, dengan pendekatan yang tepat, penderita diabetes dapat menjalani hidup yang penuh dan sehat.